Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kami bersyukur sekali, kami senang sekali karena bisa bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian. Insya Allah bapak ibu adalah calon-calon tamunya Allah. Datang ke sini diundang pengen dapat informasi tentang haji kan ya? Maka saya sebutnya calon-calon tamu Allah. Itu udah ada judulnya tuh. Selamat datang tamu-tamu Allah. Jadi mudah-mudahan bapak ibu yang hadir semua di sini, ya, kehadiran kita di sini bukan hanya ingin mendengarkan informasi, tapi juga nanti kita akan sedikit belajar tentang seperti apa itu haji furoda, dan nanti seterusnya kita akan dengarkan nanti dari Ustaz Amir, insya Allah. Nah, mudah-mudahan langkah kaki kita pada siang hari ini dan silaturahmi kita pada siang hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya berterima kasih kepada Sohibatul Bait, ya, kepada tuan rumah Ibu Haji Najma dan keluarga. Ya, kami ucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi tempat untuk kita bersilaturahim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyumsatalahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mau dipanjangin umurnya, diluaskan rezekinya, maka jalinlah silaturahim. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi kita bisa memanjangkan usia kita, biar pada sehat semua yang hadir di sini, dan tentunya Allah luaskan rezeki kita. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu terima informasi bahwa hari ini insya Allah kami dari Aisyah bin Amir Group, ya Bapak Ibu, insya Allah akan memberikan sebuah informasi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nah, kalau kita bicara haji nih Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kalau haji di Bogor ini nunggunya berapa lama ya? 17 tahun ya Bu ya? Di atas 20, tergantung itunya juga ya, daerahnya. Kalau di Bogor rata-rata 20 tahun, di atas 20 tahun. Nah, jadi kalau usia kita misalnya udah 50 tahun, berarti kita 70 tahun baru berangkat haji. Sementara secara istitoah, uang kita ada, kesehatan kita alhamdulillah, waktu kita banyak. Tapi nunggu, kira-kira orang yang rindu disuruh nunggu, kira-kira tambah rindu nggak Bu? Pak, pasti tambah rindu. Makanya kami Bapak Ibu semua kemana-mana syiar Baitullah. Kemarin terakhir kami syiar di Lampung, Masya Allah peserta yang datang banyak sekali. Hari ini alhamdulillah kami berkesempatan untuk syiar di sini, bertemu Bapak Ibu semua. Ya, kami akan sampaikan terutama tentang haji furoda. Kalau haji reguler, saya yakin Bapak Ibu udah pada tahu semua kan? Daftar, gimana daftarnya? Di Kemenak. Bayar berapa duit? 25, dapat porsi. Habis dapat porsi, nunggu deh tuh, tergantung tempatnya di mana. Jadi nunggu, ada yang paling cepat itu di Maluku, itu kurang lebih ada 10 tahun nunggu. Paling lama itu di Sulawesi, ada di Kabupaten Bantaeng, 47 tahun. Ya Allah ya Rabbi. Padahal ibadah, saya mau tanya Bu, kita ibadah di Mekah gratis apa bayar sih? Bu, ibadah tawaf di Mekah gratis apa bayar? Gratis Bu. Yang bayar apanya? Berangkatnya, tiket pesawatnya, hotelnya, bisnya, betul nggak Bapak Ibu? Visanya. Nah, ini kita di sini mau mengedukasi supaya nanti kita tidak gampang tergiur, tidak gampang tertipu.
Karena kalau bicara haji furoda, ini mohon maaf Bapak Ibu, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak baik berkaitan dengan haji furoda. Ada nggak yang dengar orang daftar haji furoda udah bayarnya mahal nggak berangkat? Sering nggak dengar kayak gitu? Haji tanpa antri udah bayar, tiba-tiba sampai di bandara Bu nggak berangkat. Banyak kejadian karena saya termasuk orang yang ngalamin. Ya udah bayar haji furoda, udah ngumpulin jamaah sampai di bandara, masya Allah dijanji-janjiin visanya besok terbit, visanya besok terbit. 2 minggu kita nginep di hotel. Lu bayangin udah berapa ratus juta. Tuh jamaah waktu itu ada 40 orang. Akhirnya tuh jamaah datang dari berbagai macam kota di Indonesia Bu, nggak berani pulang. Gara-gara apa Bu kira-kira Bu? Malu. Orang kalau haji kan udah tasyakuran, udah selamatan. Akhirnya nggak pada berani pulang. Akhirnya apa? Pada tinggal di Jakarta, kontrak, kos lah, macam-macam lah. Berarti kalau kayak gitu pulang-pulang ya nggak sudah haji. Akhirnya itu jamaah pada komplain ke travelnya. Akhirnya travelnya apa? Berpikir keras, walaupun itu tiket pesawat udah dibeliin Bu, hotel udah dibeliin. Kira-kira angus nggak Bu? Angus. Hotel udah dibayar, tiket pesawat udah dibayar, itu akhirnya angus miliaran rupiah. Udah gitu jamaah nuntut, pengen apa? Duitnya dibalik juga nggak bisa. Akhirnya tuh travel ganti jamaah berangkat umroh gratis Bu. Jadi semua jamaah tuh berangkat umroh gratis. Itu travelnya Bu, pulang dari apa? Setelah acara itu langsung bangkrut. Yang punya rumah travel, yang punya travel akhirnya nggak punya rumah, habis benar-benar apa hartanya. Kasian nggak kira-kira gitu Bu? Nah makanya kita mesti hati-hati karena haji furoda ini mohon maaf ya tidak semua orang ngerti, tidak semua orang paham. Sekalipun itu travel yang kita kenal yang besar itu belum tentu. Karena apa? Mereka itu banyak ambil dari travel-travel lain, travel-travel besar utama. Nah makanya hari ini kami ingin menyampaikan informasi soal itu. Nah kira-kira nih, kalau saya mau tanya sebelum nanti saya panggil Ustaz Amir, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Yang Bapak Ibu tahu nih, yang haji furoda itu berapa duit bayarnya? Berapa Bu? 340. Pokoknya di atas 340 juta, di atas itu. Ada yang sampai 500 juta. Pernah dengar nggak? Bahkan ada yang sampai, oh maaf ya, mahal banget, 1 miliar. Ada juga, karena apa? Udah dekat-dekat waktunya. Nah, makanya kalau haji furoda itu harganya tergantung kita daftarnya kapan. Semakin cepat, ya akan semakin murah. Semakin mendekati hari H, ini udah musim haji, semakin mahal. Nah, makanya kami datang kemari mau menyampaikan informasi itu. Nah, terus yang bikin dia mahal, nanti Ustaz Amir akan sampaikan ya, bahwa Bapak Ibu semua itu nanti akan ada penjelasan langsung dari Ustaz Amir. Saya hanya menjelaskan bahwa intinya hari ini Bapak Ibu ya beruntung, kami bersyukur karena bisa bersilaturahim dengan semua Bapak Ibu semua. Nah sekarang di sini saya mau tanya, siapa yang tahun ini mau pergi haji? Tolong angkat tangan. Yang mau pergi haji? Ini hari mau pergi haji apa? Hah? Bu, kan saya tanya yang mau pergi haji siapa? Nah, yang nggak tunggu tangan berarti nggak mau dong. Bu, saya tanya sekali lagi nih ya, siapa yang mau pergi haji tahun ini? Kamu takut berangkat tangan gitu ya? Pasti saya yakin nih, saya bisa baca pikirannya nih. Pasti pikirannya duit semua kan? Duitnya belum ada Ustaz. Betul nggak? Saya yakin ketika orang ditanya mau pergi haji nggak Bapak Ibu? Dalam hati semua, tapi ngangkat tangan takut nanti disuruh saya. Bapak Ibu, nih saya mau jelaskan tentang niat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, jadi segala amal perbuatan itu tergantung niat. Kalau kita udah niat, Bapak Ibu, itu kata Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan bahwa niat itu adalah pangkalnya satu perbuatan. Terus kemudian beliau juga mengatakan bahwa niat itu adalah ruhnya amal.
Terus juga beliau mengatakan qaiduhu, pemimpinnya. Bahkan beliau juga terakhir mengatakan saikuhu, jadi pengendalinya. Jadi kalau kita udah punya niat, Bu, insya Allah, ya insya Allah itu udah tercatat. Jadi urusan rezeki udah tercapai, Bu. Urusan Allah. Yang penting kita udah niat dulu, mantap, yakin, insya Allah akan berangkat. Tahun ini apa mau 20 tahun lagi, Bu? Tahun ini bener ya? Yakin gak nih kira-kira? Alhamdulillah. Karena beneran, Bu, kenapa saya tanya yakin apa enggak? Karena kalau orang kita niat lakukan sesuatu tapi nggak yakin, kira-kira, Bu, itu Allah ngabulin doanya bagaimana kira-kira? Ya ragu juga. Ya sekarang nih, mohon maaf, ya Anda jualan sesuatu sama orang, Andanya ragu nawarin produk, kira-kira yang beli mau nggak, yakin nggak? Ya udah, jawabannya kayak gitu. Jadi kalau kita niat, kita doa, kita mesti yakin. Ya kan, makanya apa Bapak Ibu semua, ya ini kita udah bener ada di sini. Kenapa? Karena kita udah punya niat. Mudah-mudahan niat kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak pakai nunggu lama dah pokoknya. Insya Allah tahun 2025 kita yang hadir di sini berangkat haji sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Nah untuk itu Bapak Ibu langsung aja nih ya. Tadi saya sudah siapin slide nih karena ini kita nanti ambil jam berapa nih Bu Haji ya? Karena tadi kita agak molor waktunya ya. Jadi langsung aja saya panggil Ustadz Amir. Tapi sebelum saya panggil Ustadz Amir yang akan menjelaskan, nanti Bapak Ibu juga boleh bertanya ya kepada beliau. Saya mau jelaskan dulu nih. Jadi Ustadz Amir ini adalah pemilik dan juga direktur utama dari Aisyah bin Amir Group. Jadi beliau itu 9 tahun tinggal di Saudi. Jadi kalau 9 tahun tinggal di Saudi, kira-kira udah kenal nggak tuh apa namanya seluk-beluknya Saudi Bapak Ibu? Insya Allah beliau udah tahu banyak apa tentang Saudi. Dan yang paling penting bukan hanya tahu banyak tentang Saudi, relasi beliau di sana juga cukup baik, ya kan? Sehingga apa? Sehingga beliau itu punya apapun namanya koneksi-koneksi, terutama masalah visa. Jadi visa itu nggak gampang dapatnya. Nah, alhamdulillah Ustadz Amir langsung ke muasasah yang terkoneksi dengan kerajaan Arab Saudi. Jadi nanti insya Allah Ustadz Amir akan jelaskan kenapa beliau bisa mendapatkan visa Haji Furoda, ya di mana orang berburu mencari visa itu nanti pada saat musim haji tiba. Dan mudah-mudahan nanti kita semua di sini bisa mendapatkan informasinya dengan baik. Untuk itu, sebelum saya panggil beliau, satu lagi ingin saya sampaikan, beliau juga alumni dari Pondok Modern Gontor. Ibu tahu nggak Gontor? Nah, jadi Gontor itu kalau di Saudi Arabia itu udah banyak banget keluarganya. Jadi kalau apa-apa kita enak. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan informasi yang jelas dari beliau. Dan kalau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, bapak-bapak, langsung aja, nggak usah sungkan-sungkan. Insya Allah nanti beliau akan jawab masalah apapun yang berkaitan dengan haji furoda. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja Ustaz Amir. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu berdiri. Duduk aja ya. Dia maju. Agak maju. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fil hadits al-qudsi min syaitanir rajim yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin pada hari ini hari Ahad 10 November hari pahlawan kita bisa hadir bersama bersama tetap ini. Salam kalau kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berkat beliau kita bisa
menikmati indahnya Islam di era global Islam. Kita menghormati Ibu Haja Najimah dan Bapak keluarga. Terima kasih banyak atas segala waktu dan tempatnya memberikan ruang dan repotnya pada kita sehingga kita bisa ikut silaturahmi sama-sama di sini, kita belajar sama-sama. Pertama saya perkenalkan, nama saya Amir Sedikit, kemudian istri saya Umi, istri pertama dan terakhir. Dan saya ada di rumah. Yang pertama saya di Mekah, tinggal di Mekah. Yang kedua ada di sini, saya empat ini semuanya. Kenapa kok saya memilih dan saya mengirim anak saya tinggal di Mekah agar urusan kita bisa lebih. Kenapa kok saya Aisyah bin Amir kok bertanya kok perusahaannya baru? Memang Aisyah bin Amir lahir nggak sampai belum 2 tahun. Tapi saya diterima lagi umroh, saya tinggal di Saudi dari tahun 2000 sampai 2008 sekian. Kemudian saya pulang ke Jakarta, kemudian saya bekerja sampai 2013. Dari 2014 sampai 2000 sampai Corona, saya mengikuti menjadi mentor travel. Termasuk mungkin Boy dan juga serta Fikri Rahman Pantun memang ponakan saya dan jamaah yang banyak kadang-kadang juga ikut saya. Cuma setelah Corona ini saya mencoba untuk memberikan diri untuk diri sendiri karena selama ini saya ikut orang itu sepertinya lebih enak mandiri ya, karena tanggung jawab kita di pusat. Alhamdulillah tahun 2023 saya mau di sana, saya hanya mengurusi visa itu haji, saya nggak ada jamaah karena habis Corona. Tahun 2024 tahun kemarin saya berangkat, alhamdulillah saya bawa dengan sekitar 200 orang, tapi masih bisa dia yang tahun kemarin itu benar-benar bikin shock. Ada di situ bawa juga Arafah, itu salah satu kita. Alhamdulillah kita bisa masuk untuk ke Arafah karena saya punya beberapa link itu bisa Arafah. Yang lain kita kesampingkan dulu dengan sistem seperti itu. Karena kenapa saya melihat haji ini kan manusia ilahi sabil itu kan ya lewat apapun itu kita bisa tempuh. Karena kita tinggal di Indonesia, kemudian kita juga punya tanggung jawab, kita punya keluarga, punya apa, kita sekalian lebih aman. Kenapa saya memilih tahun kemarin itu aman? Karena sebelum tahun 2023 bisa mulai bekerja itu aman, tidak ada masalah. Kenapa 2024 tidak ada? Karena di Indonesia yang sudah dapat haji itu berbondong-bondong terjadi rasmani. Dan melihat bahwa nanti akan berpengaruh kepada jamaah haji selanjutnya, salah keamanan dan sebagainya. Saya melihat tahun 2024 kemarin bagaimana aman tidaknya dan tergantung kita pengurusnya. Tapi di Indonesia hal yang paling mudah untuk mengumpulkan dana dan mengumpulkan satu jamaah adalah lewat haji. Karena kenapa? Di Indonesia ini orang kalau sudah ditakut-takut dengan hal agama, mereka akan ketakutan. Dan boleh buru-buru, nggak boleh telaan dulu, ditimbang dulu, istiqarah dulu. Kita kan mau berangkat jauh dan dengan biaya yang sangat mahal. Walaupun dulu terakhir tahun 2001 itu ibu saya haji hanya sekitar 12 juta, murah.
tahun 96 hanya 6,5 juta. Kenapa kok haji sekarang mahal? Jadi kita kembali kepada niat kita. Karena di haji itu, haji adalah salah satu rukun yang terberat dan rukun terakhir yang harus kita tunaikan. Dan rukun untuk mencapai rukun itu tidak ada yang tua. Saya punya orang tua, ibu saya dulu aktif di politik Golkar. Berangkat haji nggak pernah pakai uang. Diberangkatkan oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah saya pun sekarang saya juga nggak pakai uang. Jadi saya berangkat membawa jamaah-jamaah untuk haji. Nah, kenapa kok haji sekarang bermacam-macam? Ada haji dengan kecepatan, kemudian dengan haji ziarah, ada haji furoda. Kenapa disebut haji furoda? Furoda itu asal kalimat adalah pribadi, fardhu. Jadi orang di Saudi, termasuk para raja-raja, itu mempunyai fasilitas untuk memanggil umat manusia di seluruh dunia untuk dipanggil untuk berangkat haji. Hanya saja boleh syaratnya kita mengambil itu, kita harus membeli komponen hotel dan armusnya. Armusnya singkatan dari Arafah, Mina dan Musdalifah. Dan kita harus beli di sistem, kita harus datang secara apa namanya manual. Kita datang ke warung atau kita datang ke hotel beli langsung nggak bisa. Itu harus lewat sistem dan kolektif. Ya, kenapa kok harganya membengkak? Hukum pasar berlaku. Karena saya punya barang, kemudian saya jual ke A jual lagi ke B jual lagi ke C, saya ke D, ke F. Ya kan akhirnya mata rantai. Ya kan, itu hukum pasar. Banyak orang-orang yang telepon saya juga, yang telepon kantor, kenapa kok murah Pak? Saya bilang kalau saya terangkan telepon itu agak sulit, karena nanti lama waktu saya habis. Silakan datang ke kantor atau kita buat pertemuan, buat kayak seperti ini di rumah kita imam. Saya terangkan, ini loh yang benar seperti ini. Kemudian kita balik lagi, hotel itu kita harus corporate, kita harus bareng-bareng sama-sama. Kan kita bayar ya seperti datang ke pasar beli tahu, beli tempe. Kita bayar harus transaksional lewat perbankan. Ini ada iuan ya, itu harus kita bayar. Dan harganya pun luar biasa. Bagaimana sekarang? Tolong mungkin saya. Tadi disebutkan dalam ceramah saya pertama, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak, illa man atallah bi qalbin salim. Yang datang pada dalam hati yang salim itu murni. Saya berdoa, ya Allah, dengan fenomena sekarang ini, mudahkan saya untuk memudahkan tamu-tamu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Allah mudahkan, alhamdulillah saya dipertemukan dengan gubernur yang daerah yang bisa mengubahkan. Akhirnya terjadilah tahun kemarin saya bisa berangkat orang-orang ramai macam-macam dan hal yang negatif. Alhamdulillah sampai hari ini grup haji saya sampai hari ini dan semua 200 menjadi saudara kita dari Makassar, Jogja, Semarang, Bogor, Jakarta, Kalimantan. Alhamdulillah. Hanya saja, kenapa tadi saya berpikir kalau saya jual ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup. Tapi kan mahal itu tergantung kita. Kita beli komplit harga 1.000. Kalau kita punya uang 10.000, beli 1.000 murah kan? Murah kan? Tapi kalau kita punya uang 10.000, beli komplit 9.000, kan menjadi mahal. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia, saya melihat orang-orang di Indonesia ini untuk middle up yang punya rekeningnya di atas 2 itu kan sekitar berapa juta. Ya, kita kan nggak tahu.
Cuma doa saya, ya Allah, apapun itu, whatever itu dia menjadi puluhan, ratusan juta. Kalau engkau sudah fakir, panggillah mereka dan saya fasilitasi. Sekarang panggilan. Orang banyak punya duit, nggak mereka duit. Ada orang yang banyak duit yang didapat uang dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Di sana Allah menunjukkan bisa dapat. Dan saya sudah saya dapati dan saya rasakan dengan zaman-zaman. Maaf ibu, ada cerita mohon nggak kesinggung. Saya ada ibu-ibu di Jakarta, tolong sama saya untuk ngantar saya ke Hajar Aswad. Saya bilang, ibu saya bukan joki. Itu ada joki ya, kalau untuk itu nanti kalau kesana, kalau untuk di Hajar Aswad ada joki. Saya bukan joki, saya nggak bisa. Nggak usah, saya berkata dengan Pak Ustaz. Masa-masa. Alhamdulillah, sudah sedang di malam. Berangkat ke sana, masuk di Masjid Al-Ka'bah, berada. Saya bingung. Kemudian karena biasa untuk mengunjungi Hajar Aswad, saya ajak sampai 2 jam baru ditata. Kita awalnya di sekitar orang gitu, ini orang barat, orang Afrika itu gede. Kalau dapat selain dia nangis. Sampai ke hotel saya nggak tanya berdiri itu. Cerita dan betul-betul kita saya ngobrol kalau saya ngomong tapi saya sekolah itu berada di sana dan saya jumpa di sana. Pertanyaan pertama yang saya lontarkan kali itu, ibu kerja apa di Indonesia? Dapat uang apa? Dapat uang hasil? Alhamdulillah. Utangin orang, ini salah setahun, saya cuma coba-coba saya kita saya nggak tahu apa yang dia bilang banyak dari Arab. Itu saya. Itu loh, bisa tiru di kita, tinggal kita lihat. Tapi Allah melihatkan di sana, dia tidak melihat apa dan bisa ada di istighfar, dia minta pun terus dia bilang Ustaz gimana caranya biar saya bisa ini bergerak air. Karena di haji itu kan intinya adalah memberi makan. Belum selesai haji di ayat surat 22 ayat 28. Akhir surat itu adalah wa'al aimul ba'isal fakir dan berilah makan kepada orang-orang miskin. Itu. Dari situ saya paksa dia untuk mengasih bungkus sebanyak-banyaknya besar. Alhamdulillah sampai hari ini ya saya masih bersyukur dengan beliau ya terus sudah ber-70 tahun sehat walafiat ya bisa beraktivitas dan berjaga terus kemudian berbagai itu dari apa yang dia dapat. Nah itu kemudian ya kenapa kok bisa perdagangan begitu seperti mana? Karena dia barang sedikit permintaan banyak. Itu masalah berlaku. Kita punya barang sedikit, permintaan banyak. Tapi saya datang kepada di Saudi ini, saya datang dengan bawa paspor yang ada, kemudian dana yang ada di bulan Rajab, saya tidak pasar. Jadi kalau kita ibarat kalau ke pasar, dia janji kalau kita udah pesen daging 10 kilo. 120.000 kan nggak murah. Tapi kalau orang datang ke pasar belum pesen, yang ingin cari pun jadi mahal harganya. Itu. Kemudian yang kedua, saya sudah mempunyai hubungan emosional. Karena salah satu kemarin yang menyelamatkan saya untuk dapat tenda adalah teman-teman yang punya tenda.
sehingga saya selamat dibanding dengan travel lain yang negatif. Kemudian yang ketiga, jamaah Indonesia ini kan banyak. Tahun kemarin 241.000 itu jamaah foreigner dari Indonesia yang bayar mahal itu sekitar 27.000. Jadi orang Indonesia yang kayak gini yang bayar 350 juta itu sekitar 20.000 aja. Banyak sekali. Dan misi saya kenapa kok saya lebih senang berhadapan langsung pada jamaah dibanding saya harus menggait teman-teman travel yang punya jamaah. Karena kenapa? Kalau saya menggait langsung ke jamaah, saya kenal ya jamaah. Saya tahu limitnya, saya tahu garis bukanya, pas akhir mau hajinya. Saya lebih senang gitu. Itu seperti yang saya dapat jamaah pada tahun kemarin. Kebetulan ini masih dari Makassar, saya ke Makassar. Saya langsung ke Makassar. Saya tahu ini di mana ke Makassar, ini kata-kata berbicara. Jadi kita kan jauh-jauh jaraknya kan, jam-jam berhari-hari. Alhamdulillah memberikan sehat sampai hari ini, sehingga saya bisa membimbing saudara-saudara dari mana. Itu kemudian yang keempat, Indonesia adalah negara Muslim terpadat di dunia, sehingga kuota untuk kuliah itu banyak. Dalam diri saya kemarin diberikan kuota oleh syarikat perusahaan, itu saya dikasih 1.000. Saya bilang kan awal kebanyakan kita bawa masa 1.000 orang, itu banyak banget. 1.000 orang itu 20 bis, itu capek. Saya tahu diri karena meluangkan dan karena kalau ada keserakahan nanti Allah terberkati. Tapi saya minta 200 saja untuk Aisyah bin Amir. Jadi jamaah dari Tangerang, dari Bogor, jamaah dari Makassar, dari Jogja, saya minta 200 saja. Karena kemarin 200 orang. Itu capek banget. Capek banget. Ada pun kalau nanti sudah bisa understand semuanya. Nah, kawan saya syarikat ini mau dipasarkan kepada teman-teman travel di Indonesia, saya siap. Cuma di Furoda itu kisah yang sangat sakral banget adalah kisah. Karena Furoda semua orang ngomong besok. Kenapa kok itu sudah dengan mungkin saudara atau teman yang apa namanya yang Furoda itu susah lama dan nanti pengen buat latih tersebut dan sebagainya belum. Karena itu dia bukan mengulik rasa. Paham ya? Jadi kalau ada teman-teman travel yang kita prioritas, kalau kita prioritas kita di awal. Kenapa kita pada travel yang lain itu jangan fisik. Seberapa? Oh yang bersifat travel ABC itu yang DESG atau enggak? Karena mereka sudah prioritas. Akhirnya dengan syiar saya sekarang ini saya dapatkan bahwa saya mau memposisikan kita semua itu dari dokter itu menjadi prioritas. Saya semua dengan jamaah saya sampaikan. Kenapa? Kalau saya terbuka, kalau saya enak, jamaah itu enak. Adapun nanti misalnya dengan umroh kemudian dengan haji, saya punya kelebihan wajah. Hanya saja bagaimana caranya kita dengan diri sama-sama dia orang itu bisa menelaah ternyata haji itu bisa under 300 ya, dengan debut. Jadi kalau misalnya kita punya uang 300 kemudian dia 275 punya uang 25 untuk ongkos di sana, untuk belanja, untuk oleh-oleh, untuk beli emas, untuk beli apa di sorry.
Cukup biasanya kalau emas itu kalau hobi beli emas bilang di sana untuk kalau ada berkah, katanya lebih berkah. Dan memang saya rasain ibu saya itu punya emas beli di Saudi. Tatkala hari tuanya saya kumpulin. Bermanfaat, karena kenapa harga emasnya naik terus. Nah itu yang terakhir saya pesan kepada Budi dan Mas dan jamaah di sini, kita ini kan mau ke tanah suci, ya, tanah suci. Berarti hati kita, pikiran kita halal, duitnya buat dari duit ya, halal dan toyib. Ya, nanti saya masalah. Karena saya kerja jamaah yang menjadi banyak gitu, yaitu subhanallah. Makanya kadang-kadang kalau kita suka dengar teman-teman atau saudara yang mau berapa, jangan takut aku dibalik, betul ya kan? Saudara, tetangga atau apa-apa, usah takut. Ya kan? Buatnya kita berangkat, tapi sebelum berangkat kita datang kepada saudara, kita minta maaf, kita berbagi. Paling bagus itu bagi bekas makan. Itu ngasih makan kan, bikin makanan di rumah, boleh ayam, sambal, tempe, masih bungkus bagi. Paling bagus. Makanya dalam Al-Quran, Al-Aimu ada dari saluran kasih makan. Ada itu haji. Haji itu kan bahasa Arab. Haji itu menuju Allah. Nah, sekarang saya mau tanya diri gue sekarang, kalau lagi lapar banget, contoh saya kasih itu nasi sebungkus, banget. Mudah-mudahan masa umur, mudah-mudahan rezeki, bagaimana? Oh, lapar banget. Saya dulu pernah waktu masuk Benoa, kayak tentara gitu, jalan kaki itu dari Bogor ke Sukabumi. Itu ngajarnya aus banget. Saya mampir ke rumah orang kampung, cuma dikasih air minum doang. Senangnya ditambah. Ya Allah, mudah-mudahan orang maju umur, bahasa gue bilang. Kalau kita lagi belum puasa, karena kalau di jalanan kena macet, ada orang lagi bagi kan, ya Allah. Tenggorokan kayaknya indah banget, kayaknya gimana keluarga anak lagi. Kasih makan, kasih makan. Nah, kalau kan saya kasih makan. Ini maaf kita agak bukan karena bencong, bukan karena hakikat haji itu adalah haji itu menuju Allah. Hakikatnya itu orang kan bisa haji Allah itu. Dia dibilang Bu Haji, status sosial kan gitu. Sama tetangga Bu Haji, ya. Ini bilang gitu kan. Tetangga yang manggil, ada pahalanya, yang ada sombong, yang ada riak. Nggak boleh, kita sombong nggak boleh, dilarang. Riak nggak boleh, kata Allah riak ini termasuk musyrik yang kecil. Kita berbagi ya, dan kemudian kita berbagi, didoakan orang-orang. Ya harus kita menjadi sehat. Ya harus kita punya duit, jadi punya duit. Ya harus kita berkuah, yang boleh berkuah. Selamat kalau kan orang dulu. Kalau kita sekolah, itu orangnya itu ya dari hal yang haji seperti itu. Saya sebenarnya nggak berlama, saya bergelombang saja. Nanti ibu yang mau bertanya apapun pertanyaan silakan. Saya buka sesi pertanyaan. Karena biasanya kalau saya kumpul ini saya ngomong cuma setengah jam, nanti ada pertanyaan. Karena itu lebih mengundang ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tentang haji tentang Ramadan itu apa namanya ininya apa dengan katanya full ya apa media atau apa itu
Kalau Ramadan ibu sekalian di sini berada di Madinah lebih ramai daripada lebih ramai daripada Ramadan itu yang datang ke Mekah ada 2 kali lipat dari orangnya. Orang kalau haji hanya pisahin teman. Tapi kalau Ramadan itu bisa umroh, bisa kerja, bisa mana. Dan pahala Ramadan adalah sama dengan pahala haji. Orang banyak yang haji. Tatkala kita datang ke sana bulan Ramadan, otomatis harga khususnya hotel naik bukan 2 kali lipat. Kalau saya bilang 17 kali lipat. Yang biasanya hari malam ini kita lihat cuma sekarang 1 juta. Di bulan puasa itu saat dari tanggal 1 sampai tanggal 20 menjadi 17 juta. Di tanggal 20 Ramadan sampai 30 Ramadan 2 kali lipat. Nah, kenapa kok saya buka program murah meriah? Satu, program murah meriah satu karena hotelnya jauh. Saya punya kawan orang hotel, dia kasih hotel bagus, murah. Saya hitung itu masih masuk. Kemudian nanti kan ada bis bolak-balik. Taruh mau kalau belum puasa, saya paling pantas pulang sampai. Saya tidur di masjid, walaupun nggak ada yang di masjid bisa usirin. Nah itu 2 hari 3 hari sampai pulang, ganti baju, mandi, balik lagi. Karena dia targetnya harus khatam Quran sebenarnya ya. Karena paling enak khatam Quran di masjid, nggak ada yang ngomongin, nggak ada gibah, nggak ada yang ngomongin kita, nggak ada yang kenal kita, ada HP matiin aja. Atau misalnya pesan kepada saudara dan juga dia saya baca. Kebanyakan orang-orang yang mau dekat sama yang begitu banyak. Nah orang Islam yang duitnya banyak banget. Orang Indonesia nya. Orang seluruh dunia, saya sampai heran. Saya pernah 10 hari terakhir, kapan saja saya dapat harga 100.000 real, 600 juta. Satu kamar 10 hari terakhir itu yang beli bos berkibaran dari Kalimantan. Itu dia bilang Ustaz ada yang mahal lagi. Padahal bagi saya udah mahal banget untuk kamar doang. Dan dia minta kamarnya kelihatan Ka'bah. Dia bilang Pak kalau kelihatan Ka'bah 2 kali lipat 300.000. Kalau ada Ustaz berapa yang saya bayar? Orang kalau udah punya duit harga M bakal 10 hari habis. Dan itu ya ada pegawainya yang viralkan. Akhirnya saya punya inisiatif bagaimana cara umroh Ramadan ini bisa terjangkau oleh semua saudara kita di Indonesia. Saya bilang hanya komponen visa, tiket sama hotelnya dengan tempat transportasi makan gitu. Kadang-kadang kalau bulan puasa itu kita nggak sahur atau puasa di sini itu kadang-kadang kalau kita kesiangan bisa nggak sahur kan? Nah di sana makanan kalau bulan puasa atau wah ini apa? Tinggal lidah kita mau nggak nih? Cocok nggak nih? Gitu. Kebanyakan kurma. Iya kan? Roti Maria. Jadi kita kayaknya kita makan rendang gorengan. Itu kan kita mau gorengan, mau bakso, di Jalan Toro ada bakso, bukan gorengan. Cuman bakso satu mahal, harus 35 real, 40.000. Bakwan, bala-bala yang kita beli 2.000 di sini, itu jual 15 real. 80.000 dan laku. Itu kan nanti. Nah, bagi yang ingin etikat di sana, ya kan, sudah dapat izin dari suaminya, dari anaknya kita, dapat tadi. Hanya saja itu komponen tidak ada makan, kemudian kita tidak ada jalan-jalan, hanya saya sediakan visa, kemudian hotel, ya,
Sama tiket itu pulang pergi. Ya, ibu ada yang lain. Ada pendapat. Tas pasti kita kasih. Karena saya hitung kan tas sama seragam masih ada, sama etikat masih ada. Kalau ada perlengkapan tadi itu oke. Oke, tas dia buat nggak sama, pasti repot. Itu nanti kita biasanya kalau dari Kairo ke Madinah atau Kairo ke Jeddah itu murah tiketnya dulu. Itu biasanya BP cuma 60.000, mungkin anak lebih nanti ya. Nanti kita bisa sama hotelnya aja kalau lebaran nanti ketemu di sana. Nanti yang saya tawarkan, saya tidak ada keikan. Kan kita teman mahasiswa itu punya informasi banyak itu tiket murah. Jadi kalau dia pakai kartu mahasiswa dia itu murah. Ada potongan. Makanya saya ingin kadang-kadang mereka hanya saya ada di fasilitas visa sama hotel. Kalau tiket karena di Indonesia itu punya grup banyak. Ada yang teman banyak. Kalau saya foto menunggu ke situ orang kita. Terus kedua setelah suami semua bayar tiket PP 4 juta apa banget kan gitu. Saya kalau kita umum kita belanja ya harga tiketnya memang di atas rata-rata. Dari sana. Oh nggak bisa, karena kita ada di sini, kalau yang dampingin. Nanti saya sarankan untuk kedatangan pesawatnya dikondisikan dengan pesawat kita. Misalnya kita landing jam 2 siang, jadi tadi yang di 10 pagi landingnya 11 siang, dia nunggu kita 2 jam istirahat. Ya, masih muda kan, ya kita yang tua-tua nungguin nih, nanti kita masuk angin di bandara. Iya, karena bandara kan dingin banget, kita itu kan enggak. Anak-anak muda itu mereka lebih senang atau mereka langsung ambil dulu. Aku di sini angin kan, kita dari Mekah kan. Anak muda, pokoknya ada adventure gitu ya. Dengan ini dia silakan. Bisa ada hotel dari kita, kemudian ada tiket. 3 bulan lagi. Ramadan kita berangkat insya Allah di hari kedua Ramadan. Habis 2 Ramadan langsung ke Mekah. Sampai lebaran di Mekah. Ya kan? Nah, saya belum karena untuk komponen Mekah dulu atau Madinah dulu saya belum mendapatkan izin beberapa dari jamaah-jamaahnya. Karena nanti kalau saya punya saran lebih enaknya itu sampai di Mekah ke Allah terus sampai lebaran. Kalau lebaran ke Madinah, itu 3 hari atau 2 hari pulang lewat Madinah. Jadi nggak lama. Atau nanti bisa kita datang, kita ke Madinah dulu 3 hari, baru setelah itu kita ke Mekah. Sampai nanti lebaran di sana, H+4, H+5 baru keluar di Madinah. Tapi kita, karena saya belum ada berapa jamaah yang mau berangkat, tiket belum saya atur. Kemudian, teman-teman sudah pada orang ini saya punya blog yang Saudi, yang Oman, pihak. Saya bilang tuh gimana mau ngeblokkan tiket pesawat? Saya belum kebetulan belum jamaah, gitu kan? Yang belum punya dan jamaah siapa aja. Karena itu pesawat itu kita blok dulu, pesan dulu, baru kita lunasi. Itu pesan itu H-30, karena kita bulan puasa Maret ya. 1 Maret kita puasa. Jadi 1 Maret ya. Itu di bulan 1 Februari kita sudah ada pelunasan. Kita harus cari sekarang. Iya, dengan tim
Mas Khalid, tapi yang itu Maria tuliskan berapa orang nanti kita blok pesawatnya Saudi, Oman atau Etihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada bunda-bunda semua yang telah sempat hadir di tempat kami menuju undangan. Itu insya Allah karena syukur yang luar biasa, dan Allah pasti semua yang hadir di sini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah yang diberi kesempatan untuk mengunjungi Baitullah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Dan untuk bunda-bunda yang berniat untuk haji furoda atau haji reguler, karena Aisyah Jenazah ini menyediakan juga haji reguler ya Ustaz ya. Haji reguler tapi bisa langsung berangkat, begitu Ustaz ya? Iya. Jadi ya haji reguler tapi bisa langsung berangkat, insya Allah. Nanti mungkin disampaikan lagi dengan Ustaz, mungkin karena ada beberapa teman yang ingin berangkat tapi dengan dana yang pas-pasan lah gitu. Bukan berarti kita pelit, tapi memang keadaannya seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan Aisyah Jenazah ini bisa memberangkatkan jamaah haji dengan harga yang semurah mungkin gitu. Untuk umroh kemarin ini ada teman yang request Ustaz, untuk kalau bisa di Madinah itu bisa arba'in katanya. Kalau arba'in itu kan minimal seminggu, 9 hari ya, 9 hari. Tapi ada juga kalau misalkan lama di Madinah itu nggak bisa mendaftar untuk jamaah itikaf Masjidil Haram. Karena untuk itikaf itu kalau mau dilayani oleh Masjidil Haram itu kita harus mendaftar 2 hari sebelum ini puasa, paling tidak 2 hari puasa itu kita sudah mendaftar, baru kita bisa mendapat fasilitas untuk berbuka puasa di dalam masjid. Bagi laki-laki kan lebih diutamakan di dalam masjid ya, baik makannya, kecuali untuk buang air, mandi itu bisa. Tapi kalau untuk makan apa diutamakan untuk tidak keluar dari masjid. Itu lebih afdolnya seperti itu yang saya tahu. Kalau untuk wanita ya nggak masalah untuk jauh dari Masjidil Haram. Malahan lebih bagus misalnya yang suami istri, suaminya stay terus di masjid, istrinya ke hotel untuk memasak. Ya, memasak. Jadi nanti hasil masakan kita bawa ke masjid gitu untuk suami. Mungkin seperti itu. Jadi kalau memang sebelum di schedulekan, kalau memang bisa paling ya 9 hari atau 3 hari juga apa gitu. Mungkin Ustaz akan yang lebih menjelaskan. Jadi yang untuk haji jangan ragu, saya insya Allah Aisyah Jenazah ini amanah, insya Allah. Ya, karena saya sudah lihat juga pemberangkatan jamaah yang kemarin itu kan banyak yang dideportasi ya, saja ya, banyak yang dideportasi, tidak bisa memberangkatkan jamaah. Tapi Aisyah Jenazah ini dengan jamaah yang begitu banyak 200, alhamdulillah tidak ada masalah. Artinya berangkat dari awal yang kita lihat, insya Allah dari awal sudah seperti ini ya, insya Allah ujungnya juga seperti itu. Dan Ustadz ini sudah tidak bisa diragukan lagi kalau untuk di Mekah ya, daerah timur ya Ustadz, insya Allah. Nah beliau sudah banyak pengalaman lah, dan kita mau si cewek-cewek gitu. Ya, jadi mungkin bagi ibu-ibu yang ingin berhaji jangan khawatir di Aisyah Jenazah ini. Beliau akan memberikan fasilitas yang memuaskan kepada ibu-ibu semua.
saya pernah dengar juga dari jamaah yang beliau sampaikan, Masya Allah di sana Ustaz ini rela berkorban demi untuk jamaah-jamaahnya semua. Gitu. Jadi fasilitas itu jangan dikhawatirkan lagi. Karena beliau juga dari Makassar 70 jamaah, dari Bandung ya Ustaz ya, dari Bandung, Purwakarta, hampir semua daerah itu ada jamaahnya. Dan mereka semua sangat puas dengan kesajian mereka. Ya, semoga untuk tahun-tahun ke depannya nanti akan lebih baik lagi ya Ustaz. Mungkin itu saja sama penyampaian dari saya, dan kepada ibu-ibu yang mau mendaftar boleh mendaftar umroh atau mendaftar haji boleh saja. Kalau closing jamaah haji itu langsung didiskon oleh Ustaz. Diskon bisa-bisa ya kata Ustaz. Ya, yang mau daftar haji. Kalau umroh juga mungkin dapat kali Ustaz ya. Ya, nanti Ustaz bisa ini karena ini yang datang ini Ustaz pengkalan-pengkalannya Ustaz. Jadi beliau semua ini punya jamaah gitu Ustaz. Jadi yang satu orang ini mungkin ada 5 orang, ada 4 orang. Jadi pengkalan-pengkalan aja yang ada. Iya, jadi biar apa jamaahnya juga kan bisa tenang gitu, nanti memberikan informasi yang jelas gitu. Makanya kata saya nggak apa-apa lah yang ini aja dulu, nanti beliau semua bisa menyampaikan kepada jamaahnya lagi. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua juta juga. Yang pertama masalah reguler ya. Ini reguler sebut haji reguler seru. Sebulan yang lalu kita panja kejelapan DPR kita komentar agama. Di TV, di TikTok, di Facebook luar biasa. Iya, mari. Haji reguler luar biasa. Ada tambahan kuota 20.000. 20.000, kemudian karena ini PMA itu adalah KMA itu keputusan menteri. Jadi kebijakan menteri itu harusnya turun 82% untuk reguler, 8% untuk haji khusus. Tapi yang diajukan bukan orang yang lain. Jadi tiap tahun reguler, yang kan kita reguler 95 juta. Dapat nilai manfaat karena kita lama berangkat dibantu oleh sekitar 50 sekian juta. Jadi kita dapat 25 juta. 25 ditambah dari pemerintah 75. Kita kemudian itu 95 juta. Berarti kita harus bayar 20 juta lagi kan? Jadi itu banyak enggak banyak. Ini reguler. Misalnya maaf ya dia, misalnya bagi lagi berangkat, maaf gitu. Kemudian dia umurnya sudah 80 tahun. Ya kan? Anak-anaknya menyarankan ibu jadi berangkat, ibu sudah 20 tahun. Nanti orang apa? Lanjut, karena kita di anak-anak ada yang bisa mendampingi, ada kesibukan anak-anaknya kan. Akhirnya mulai ditanya, nggak menentukan. 1-0, ya kan? Tapi kan dari sampai Merauke, kenapa aku lagi bayar yang lain? Kalau ditentukan itu setiap tahun, kita 3.000-4.000. Yang tidak bisa, ya pasti betul-betul. Belum yang meninggal ya? Belum meninggal ya? Akhirnya kamu untuk menggunakan kembali, itu kan berasa, itu ada permulaan. Itu orang Jakarta, saya aja. Orang Jawa, saya aja. Orang saya aja. Akhirnya, itu seperti dia. Hanya yang menjadi reguler dia. Itu nanti dia kita kan bulan utawar, kalau itu kan foto. Foto kedua, semua orang-orang lagi. Dan memang ini kalau ini hati.
Memang kalau dilihat dari apa namanya dari kita ada orang berhak orang gitu ya. Orang kita serobot. Itu kita dari awal kok nyerobot. Dua itu banyak banget. Cuma aku capek. Dari ABB itu cuma kepada orang-orang yang pola pikirnya tidak kolot. Yang nggak dikit haram gitu kan banyak orang gitu kan. Akhirnya siapa yang bisa? Nah cuma di Indonesia kan tahu sendiri tulus gitu kan. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, oke saya mau, tapi saya jangan menerima itu di awal. Saya nggak mau. Saya mau di akhir kerja dulu. Nah akhirnya saya minta karena ini saya orang tersebut ada kepentingan sama saya. Jadi punya kepentingan sama saya. Kepentingan sama saya itu kita meroda buat jamaah kaki haji seluruh Indonesia. Saya bilang nanti setelah nanti yang tadi saya ceritakan bisa untuk jamaah kita keluar dulu. Saya bilang nanti nggak bisa langsung. Nah sama ada di nawar seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme yang saya lakukan. Sudah akhirnya. Apakah nanti kita seperti tadi terjadi di program terakhir panggilan kedua ada dua apa namanya kalau kita lihat itu kalau istilahnya di jamaah itu adalah pendaftaran kedua apa cadangan gelombang kedua cadangan. Nah dari 4.000 itu dipanggil sama provinsi siapa yang tidak takut didorong. Tidak semua. Nah, bekas yang sudah ada yang miskin masuk. Dia di embarkasi mana pun Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, mana pun juga. Kita masuk. Dan kita masuk nanti saya yang mendorong kita. Saya kan ditelepon. Itu yang ditelepon di nomor HP yang di posisi itu ditelepon. Ya. Nah itu telepon, itu tidak apa-apa. Jadi angka tadi kita sepakat yang sisanya saya kasih kepada kayak ya. Dan saya tanya banyak banget kenapa ada 5 meja yang harus dilewati. Ada dari pusat ada 2. Kemudian dengan cawe-cawenya lah. Kemudian ambil, kemudian di kabupaten. Jadi saya nggak tahu kalau begitu, saya kasih ke pusat. Gitu. Ya. Ini saya jujur teman saya orang Bogor, dan boleh nggak saya dari sini? Dia jual 175. Saya tanya di masuk ke siapa? Bulan saya tanya. Tapi saya kan nggak mau kirim orang kan, buat gimana? Kan jualan misalnya pokok dulu, Sengijo gitu kan, di Makassar 50.000, di sini bisa 15.000, 20.000, masih orang harganya ya. Kita beli lagi kan gitu di pasar, di mana kita beda harga. Jatuh, sah saja orang yang jualan itu. Cuma haji ini kan rukun dan orang berangkat haji kan nggak mungkin kita itu kosong. Kita umroh aja boleh 5 juta kan? Ya, kita aja mau umroh nggak ada uang jajannya di bawah 5 juta. Terlalu paling banyak. Kita sedikit 10 juta karena mereka oleh-oleh tetangga, oleh-oleh saudara, makan, kumpul dan sebagainya. Itu yang reguler. Kemudian yang etika, memang kita ada yang kita daftarkan buat kalau yang memang benar-benar pengen kalau nanti gini kita mau daftarkan karena ada ruang-ruang di Masjidil Haram itu yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali yang sudah terdaftar etika, ya kan?
Cuma selama ini saya tidak pernah mendaftarkan jamaah selama ini. Kenapa? Karena jamaahnya kan nggak usah lagi kita bikin pinggirnya aja, kan di hotel. Saya kan mau kadang-kadang sehari di hotel, sehari di masjid. Akhirnya saya nggak daftarkan. Tapi kalau kita didaftarkan, berapa orang yang didaftarkan, nanti kita daftar. Kita daftarin lewat masuk. Kemudian ada berapa orang, nanti tinggal dikumpulin aja. Yang reguler memang luar biasa ini, dan angkanya pun kemarin dapat poin A+, tangga saya warna plus. Hanya mas saya kemarin. Nanti saya dipanggil untuk belakang lagi tahun ini. Cuma saya harus nambah itu 125 juta. Saya bilang kalau misalnya bapak jadi bayarin. Saya bilang gitu kan. Enggak, semuanya gitu, enggak. Benar. Bayarin, benar-benar bayar. Kalau ada duit, cari doang apa. Dia kemarin ngomong sama saya, mau jual mobil, jadi beli 2 mobil. Nanti hari satu itu apa. Kalau tahu, ketemu saya di masjid, ngobrol lagi. Ustaz, sudah bayar saya. Kapan bayarnya? Minggu yang lalu. Insya Allah ini. Sebenarnya pada ya saya tanya, Pak Nandang, kok masih ya? Alhamdulillah ada modus dari perusahaan ketika di Honda dimajuin di rumah haji. Karena Allah kasih yang sedikit. Harus dijual mobil, ya mobil kan? Bonusnya bisa kasbon bonus lah dia bilang gitu kan. Alhamdulillah. Nah sekarang dia pulang haji, malah ganti mobil. Dia bilang gajinya naik. Nah, saya bilang, kalau orang pulang haji, pulang umroh itu selalu Allah ganti. Itu selalu Allah ganti. 2 kali lipat. Saya ada. Saya juga gitu. Itu saya umroh 8 tahun yang lalu, orang Indosumbit. Orang Indosumbit. Dia umroh semuanya 8 orang. Sama ibunya, sama istrinya, anaknya semua di bawah 8 orang. Terus dia berdua mau renovasi rumah. Itu nggak punya duit. Jadi pihak umroh 8 orang kalau Ramadan ada 35 juta udah berapa orang. Alhamdulillah pulang dari umroh nggak sampai 3 bulan 4 bulan renovasi rumah. Saya diundang untuk aja. Saya kan udah punya uang dari mana? Tahu ada yang ketolong kalau saya pengen masuk ke itu sebenarnya dia macam-macam lah gitu. Ya udah saya ngomong sama suami, Pak ada duitnya bukan di rumah itu yang dia dapat melebihi daripada apa yang dia keluarkan waktu umroh kemarin. Nah, jamaah haji saya pun ini testimoni dari jamaah haji saya dari Makassar di Bawah ada salah satu kepala staf, kepala dinas Bapeda yang menulis pajak pendapatan daerah. Itu dia karirnya malah lebih naik daripada Bupati. Yang gajinya mungkin lebih tinggi. Ya kalau doanya kehadiran, kalau pasukan ada lagi yang punya kapal ikan. Tapi dengan caranya apa? Allah coba dulu kapalnya tenggelam. Prokes sama mereka. Itu pokoknya di Pulau Laut bisa makin banyak. Jadi saya mungkin 2,5 miliar. Mau kenapa? Apa? Kapalnya tenggelam. Oh rugi katanya, pulang haji saya untung. Tenggelam kapal saya. Bukan itu tenggelam, tapi dia tidak marah seperti yang dulu. Sebelum haji dia kan emosi. Setelah haji dia nggak emosi. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian saya datang, anak saya lahir, saya akikahan di sana. Kapal saya pulang setiap hari, bawa ikan nggak pernah nggak. Kalau di Twitter itu lebih yang tenggelam kemarin 3 kali pagi bukan enggak. Cuma dia bilang kemarin rugi tenggelam
2,5 miliar, dapatnya 3 kali lipat dari apa yang sebelumnya. Karena sikap dia setelah hari tidak emosional lagi seperti dia belum harus. Itu dia bilang, oh dia mau sama saya terima kasih Ustaz, kalau saya manggil Ustaz. Itu ya kan maksudnya itu. Hanya saja tinggal kita bagaimana menyikapi. Itu aja Ibu, ada pertanyaan lain Bu Haji? Kemudian ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu mungkin dalam penjelasan dari Ustaz ya. Jadi yang pernah berpikir ibu-ibu, kalau ada niat laksanakan. Lebih cepat lebih bagus katanya tuh, tahu nggak? Karena kita orang Sulawesi itu nggak mau lama-lama, lebih cepat lebih bagus. Karena kalau dilambat-lambatin itu ada aja itu godaannya. Nanti saya akan bilang udah mendingan beli tanah, mendingan beli mobil, itu pasti itu. Ya, kalau memang sudah niat dari dalam hati, Bismillah, laksanakan. Jangan khawatir berbisnis dengan Allah itu nggak pernah hidup. Insya Allah, Allah kan di dalamnya masih ada. Satu kita keluarkan maka 10 Allah akan bagi. Jangan khawatir. Ini sudah saya ini. Jangan hanya harus ayo cepatnya jalan Insya Allah. Ya, saya di rumah mau sakit. Kaki saya pada sakit dulu. Maksudnya jalan nggak enak lagi. Sampai di Mekah itu nggak ada rasa sakit, sedikit pun nggak ada. Bahkan saya lebih gesit dari Indonesia. Itu jadi yakin kalau Allah itu maha segala-galanya dalam kebaikan itu. Ya ibu jangan khawatir, pokoknya Bismillah. Yang punya mobil jual mobil, nanti Allah ganti. Insya Allah. Pokoknya jangan kena ragu. Ini kebanyakan yang kita bisa tidak terlaksana karena kita selalu berpikir, selalu berhitung. Kalau saya berangkat umroh, nanti saya makan apa ya besok-besok. Jangan berpikir begitu. Saya kalau mau mikirin begitu, nanti saya tidak bisa berangkat umroh. Tapi Bismillah, Allah maha kaya. Ya. Insya Allah, mungkin itu saja Ustaz. Bisa nanti kalau hujan, ini bisa masuk ke dalam apa-apa. Kok apa di dalam kok ternyata apa? Ya mungkin itu saja. Ini yang baca.